Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai adab kepada orang tua dan guru. Sebelumnya saya mau nanya nih, siapa yang tadi pagi masih dibangunin sama orang tuanya? Ada? Ada ya? Atau siapa yang tadi pagi masih sarapan sama orang tua? Saya. Gimana sih perasaanmu kalau misalnya orang tua ataupun guru kita memperlakukan kita dengan baik? Senang kan? Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang mana tujuannya itu supaya kalian bisa mampu memahami apa itu adab kepada orang tua dan guru, serta bagaimana contoh-contoh sikapnya dan juga bagaimana hikmahnya. Oke, bisa saya jelaskan sedikit. Adab adab anak kepada orang tua ya. Nah, adab kepada orang tua ini merupakan suatu sikap kita sebagai anak yang mencerminkan berbakti kepada orang tua. Bisa berbagai cara. Yang pertama bisa mungkin dari perkataan kita yang baik-baik, lalu juga mentaati segala perintah orang tua kita selagi perintahnya itu tidak menyalahi syariat Islam. Selagi perintahnya itu bukan perintah untuk bermaksiat, maka kita sebagai anak wajiblah untuk mematuhi segala perintah orang tua kita, ya kan? Nah, adab kepada orang tua ini juga merupakan amalan yang sangat disukai sama Allah. Ya, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu merupakan perintah kedua setelah perintah untuk taat dan patuh pada Allah dan Rasul. Nah, sebegitu mulianya orang tua kita ini kan, sehingga ini merupakan perintah kedua. Nah, gimana sih caranya Ustazah? Contoh-contoh perilakunya Ustazah. Nah, bisa dengan mendengarkan, taat dan perintah nasihat orang tua selagi bukan menyalahi syariat Islam, lalu berlaku sopan santun, mendoakannya, lalu juga bisa menjaga nama baik orang tua, ya kan, membantu orang tua. Nah, dengan kita berbakti seperti itu, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia, lalu juga akan meluaskan rezeki kita, lalu Allah juga akan ridho. Kenapa? Karena ridho bahu fi ridho walidain wa saqatullahi hisuktil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya kedua orang tua, dan juga murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Janganlah kita membuat orang tua kita itu murka. Nah, begitu juga dengan guru ya. Guru ini merupakan orang tua kedua kita. Nah, dialah yang sudah memberikan kita ilmu dan juga pendidikan. Nah, jadi hukumnya berbakti kepada guru sama hukumnya seperti berbakti kepada kedua orang tua kita. Contohnya seperti apa Ustazah? Nah, lihat, mengucapkan salam ketika kita berpapasan dengan guru, mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya kan, kalau misalnya taat dan patuh kepada perintah guru, kalau misalnya guru itu suruh catat di papan tulis, langsung dicatat, jangan lagi ketawa-ketawa sama murid sama temennya, ya kan? Nah, lalu bersikap ramah, berbicara dengan kata-kata yang sopan dan mengerjakan tugas serta bertanggung jawab. Nah, dengan kita berbuat seperti ini, maka ilmu yang kita dapati akan berkah. Nah, lalu juga ilmu pelajaran akan mudah untuk kita pahami, lalu akan dimudahkan Allah urusan kita. Amin. Oke. Nah, sekarang saja mau kita berdiskusi. Di sini ada satu situasi, ya. Nanti kita sudah terbentuk kelompok ya, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu kartu. Nah, dalam kartu ini terdapat situasi ataupun masalah yang harus diselesaikan. Contohnya seperti ini nih. Ibu meminta Fikri untuk berhenti bermain HP dan membantu mencuci piring. Fikri menjawab dengan suara keras, "Nanti aja lah Bu, capek." Lalu pergi ke kamar. Nah, di sini ada juga soalnya, apa kesalahan adab yang dilakukan Fikri dan juga bagaimana adab yang seharusnya dilakukan oleh Fikri. Nah, nanti kalian berdiskusi dan ditulis jawaban hasil diskusinya di LKPD kelompok ini. Mengerti ya? Bisa ya? Oke. Lagi. Kelompok 1. Kelompok 2 yang udah ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, silahkan dikerjakan. Bisa saja beri waktu hanya 2 menit saja. 2 menit saja waktunya ya. 200.
Tata. Udah siap? Udah. Siap. Nah, 2 sama 2. Oke, sudah selesai ya? Udah, Oke. Ustazah. Nah, sekarang Ustazah mau kalian menyampaikan hasil diskusinya itu, tapi menggunakan metode talking stick, tongkat berbicara. Nah, jadi nanti kita sama-sama bernyanyi sambil menggiling tongkat ini ya. Nah, nyanyiannya adalah balonku ada 5 sampai lirik doang. Saya balonku ada 5, balonku warnanya hijau kuning kelambu merah muda dan biru. Meletus balon hijau doang. Oke, siapa yang terakhir memegang tongkat maka dia yang harus menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Ngerti? Oke, kita mulai dari sini ya, nyanyinya bersama-sama. Mau salam-salam nyanyinya, oke? Kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Balonku ayo balon-balon oke, siapa yang terakhir pegang tongkat? Iya. Oke, silakan. Kita bacakan hasil diskusi kelompok yang nomor 1. Ya, bacakan dulu situasi soal jawabannya. Silakan berdiri. Bacakan dulu situasi. Yang ada yang lain. Andi hanya ingin mencerminkan Ruben dan tidak melihat guru yang sedang berbicara. Apa sikap berfungsi Andi? Andi tidak memperhatikan guru saat dinasihati, melainkan Ruben seringkali terlihat tidak serius dan tidak peduli. Andi juga tidak menatap guru ketika dinasihati. Oke, jadi sikap tidak terpuji yang dilakukan Andi adalah dia tidak mendengarkan nasihat gurunya ya kan. Nah, dia sikap main pulpen, tidak menatap gurunya ketika gurunya menasihatinya ya kan. Oke, nah mana sih tindakannya? Oke, Ustazah minta satu kelompok lagi, satu kali lagi ya. Nyanyi lagi kita ya. Yoker bang, yoker. Oke, coba nyanyi 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Dioper. kuning kelambu, merah muda dan biru. Dia sampai terakhir. Oke, silakan. Kelompok 1, bacakan hasil nomor 1. Bacakan dulu situasinya. Soalnya lalu jawabannya. Ayo. Oke, dengarkan kelompok lain ya. Membantu mencuci piring. Fikri menjawab dengan suara keras. Nanti saja Bu. Capek. Lalu Fikri ke kamar. Soalnya apa? Apa kesalahan adat yang dilakukan Fikri? Kesalahan adat yang dilakukan Fikri adalah berbicara dengan suara keras kepada ibunya, membantah perintah orang tua dan tidak menaati perintah ibu, mengabaikan ibunya, membantah. Nah, jadi Fikri di sini dia membantah ibu. Nah, itu kelakuan yang baik apa enggak tuh? Membantah ibu. Enggak ya. Nah, oke. Berhubung waktunya sudah habis-habis, jadi saja hanya 2 kali saja ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan ya. Nah, dari semua penjelasan dari Ustazah dan juga kelompok-kelompok yang sudah berdiskusi, apakah kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada yang ingin bertanya? Ya, Ustazah. Ya, silakan coba. Kak Aisyah. Yang mana caranya Coba berdiri Kak, berdiri.
Bagaimana caranya berbakti sama orang tua kita yang sudah meninggal? Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, nah, kita itu tetap bisa berbakti kepada orang tua. Gimana caranya Ustazah? Yang pertama, mendoakannya, ya, mendoakannya. Lalu kita bersedekah atas namanya, ya. Lalu kita juga menyambung tali silaturahmi. Apabila ada teman atau sahabat dari orang tua kita ini, maka kita kunjungi supaya tali silaturahmi itu tidak terputus. Lalu menjadi anak yang soleh-soleha juga merupakan suatu tindakan berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, jadi seperti itu ya Aisyah ya. Paham? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Sekian pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah sudah sepatutnya kita sebagai anak ataupun sebagai murid, sudah sepatutnya lah kita untuk berbakti kepada orang tua kita, yang mana perilaku ini akan membuat Allah itu ridho dan juga akan memudahkan urusan kita di dunia ini ya. Jadi seperti itu ya.